Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Perkenalkan, nama saya Pauhan, NIM 20211A1C079, Prodi PPKN. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia. Yang pertama, pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi. Secara cermat, kondisi geografis Indonesia terletak pada persilangan dan berbagai aspek kehidupan yang secara objektif menjadi pertimbangan mendasar. Seperti contoh ditinjau dari geografi Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan saran untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan kesejahteraan dan keamanan. Dalam bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Yang kedua, fungsi geostrategi Indonesia bersifat daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ketahanan pada aspek ideologi, ketahanan pada aspek politik, ketahanan pada aspek ekonomi, ketahanan pada aspek sosial budaya, ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Yang ketiga, sifat-sifat geostrategi. Pertama, manunggal, di mana dalam membangun ketahanan nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif, integral antara Trigatra dan Pancagatra. Sifat integratif tidak mempunyai arti mencampur adukan semua aspek sosial begitu saja, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan harmonis. Yang kedua, mawas ke dalam. Ketahanan nasional diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri untuk mewujudkan hakikatnya dan nasionalnya. Dan yang ketiga, kewibawaan, di mana ketahanan nasional sebagai hal pandangan yang bersifat integratif mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki deterrent effects yang harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat, tidak membawa sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, di mana konsepsi ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi
yang mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju dan pada umumnya. Yang kelima, berubah menurut waktu, di mana ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan atau bahkan dapat juga menurun, dan hal itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Yang keenam, percaya pada diri sendiri, di mana ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap atau mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan luar. Andai kata diperlukan bantuan, maka hal tersebut bersifat komplementer. Yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain, di mana ketahanan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional dalam meningkatkan daya saing bangsa diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Waktu kebanyakan negara berkembang merupakan bekas daerah jajahan yang masih dipengaruhi mental kolonial dan rasa tergantung pada bekas penjajahan. Yang keempat, konsepsi dasar geostrategi. Konsepsi adalah teori atau model yang merupakan pedoman dalam menciptakan ketahanan nasional melalui pembangunan seluruh aspek ketahanan nasional. Seluruh aspek yang dimaksud adalah meliputi Trigatra dan aspek Pancagatra, yang keduanya dikenal dengan Astagatra. Model-model yang ada dalam konsepsi ketahanan nasional meliputi yang pertama, konsepsi dasar ketahanan nasional model Astagatra. Yang kedua, konsepsi dasar ketahanan nasional model Morgenthau. Yang ketiga, konsepsi dasar ketahanan nasional model Alfred Thayer Mahan. Yang keempat, konsepsi dasar ketahanan nasional model Klein. Yang kelima, hubungan komponen strategi Astagatra. Hubungan komponen strategi Antaragatra dalam Trigatra dan Pancagatra serta Antagatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan korelasi dan ketergantungan atau disebut dengan interdependensi. Oleh karena itu, hubungan komponen strategi dalam Trigatra dan Pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh di dalam komponen strategi Astagatra. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia, sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astragatra yang terdiri atas komponen Trigatra, komponen Pancagatra. Yang pertama, komponen strategi Trigatra yaitu aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam dan wilayah. A. Gatra geografi dan sumber kekayaan alam. Hubungan
Gatra dengan SDA dapat menjadi sumber tempat bagi tumbuh dan berkembangnya potensi sumber kekayaan alam yang dapat memberi nilai tambahan bagi kesejahteraan keseluruhan rakyat Indonesia. Yang ke B, gatra geografi dan penduduk. Hubungannya adalah gatra geografi dapat menjadi sumber tempat bagi penduduk untuk menjadi sumber atau tempat bagi penduduk untuk memperoleh nilai tambah dan meningkatkan taraf hidup penduduk praktita dan lingkungan hidup yang sehat bagi kesejahteraan seluruh rakyat negara Indonesia. Sebaliknya, potensi penduduk dapat memberi nilai tambahan bagi pengembangan dan pelestarian kondisi geografis Indonesia. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Yang ke C, gatra kekayaan alam dan penduduk. Hubungannya adalah gatra kekayaan alam dan alam dapat menjadi sumber bagi penduduk untuk memperoleh nilai tambahan dan meningkatkan taraf hidup, pendapatan, dan lingkungan hidup yang sehat bagi kesejahteraan keseluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, potensi penduduk dapat memberi nilai tambahan ini. Yang kedua, hubungan antar komponen dalam Pancagatra. A. Gatra ideologi. Sebagai filsafah hidup bangsa dan landasan ideal negara, bernilai panutan dalam pemeliharaan kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasionalnya. Membina ideologi pada hakikatnya adalah merupakan upaya meningkatkan ketahanan nasional. Hubungan antar gatra ideologi memengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Karena itu mutlak perlu untuk diamankan terhadap tiap ancaman, hambatan, dan gangguan yang akan mengubah atau menindakkan ideologi nasional itu. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Yang kedua, sebagai saran pemersatuan dan masyarakat yang bersangkutan, artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Yang B, gatra politik. Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh bermacam-macam hal yang satu dengan yang lainnya, saling berkaitan. Karena saling berkaitan, maka perubahan di salah satu aspek akan mempunyai pengaruh terhadap aspek lain. Situasi politik yang kacau memungkinkan terjadi pertikaian dan pemberontakan merupakan suatu kerawanan yang membahayakan ketahanan nasional. Politik penyelenggaraan kenegaraan sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Sebaiknya, keadaan politik stabil dan dinamis memungkinkan pembangunan di segala bidang dan memberikan rasa aman serta memperkokoh ketahanan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.